Curahkan Roh Kudus Tuhan di tempat ini Bapa. Kau mau biar pagi hari ini Tuhan Kau mau fokuskan pikiran kami, fokuskan hati kami kepadamu Bapa. Dan biar mulut kami Tuhan, biar bibir kami membanggakan Engkau Tuhan. Dan biar Kau disenangkan di setiap pujian kami Bapa. Kau nyanyikan pujian Tuhan, menaikkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biar Engkau hadir Tuhan. Hadirlah saat ini Bapa. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami dengan roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Amin.
sukacita. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau
penyembahan kami pada pagi hari ini. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan di tempat ini selain nama-Mu yang dahsyat, yang ajaib, nama yang luar biasa, yang dapat kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kami percaya semua kami yang hadir pagi hari ini, kami telah dimerdekakan, telah dibebaskan lewat pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa di atas puji-pujian orang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya setiap korban pujian telah naik di hadapan hadirat Tuhan bagaikan dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan doa hamba-Mu, buka pikiran kami semua supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur ya, kemurahan Tuhan kita boleh ada di rumah Tuhan pagi dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Gembala tempat ini yang mempercayakan kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sedikit kesaksian. Waktu minggu pertama saya ibadah di sini, saya mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala mengenai doa dan puasa, ya. Dan itu sangat memberkati saya karena saya memang sudah mencanangkan itu untuk doa dan puasa karena ada satu pergumulan, ya. Pergumulan saya itu gak jauh-jauh dari keluarga, ya. Yang pertama bergumul masalah istri, saudara, ya, supaya dia punya, karena saya sudah ditunggu di Somlaki, saudara, ada pelayanan Bapak tinggalkan di sana cukup besar pelayanan, dan mama tiri saya di sana itu sudah gak bisa baca normal begini karena dia gulanya tinggi, jadi sampai ke matanya jadi kabur. Berulang-ulang telepon, saya bilang berdoa saja mama, kalau waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terindah. Karena kita gak bisa paksa, saudara. Walaupun suami istri gak bisa maksa, saudara, ya. Saya mau ke sana, tapi kalau istri masih belum siap juga repot di pelayanan. Trauma saya waktu saya pengembalaan di Liliba di Kupang, ya, itu 3 bulan dia nangis, ya, minta balik, minta pulang, karena memang di desa. Lalu ujian terbesar itu anak saya Sylvia yang paling tua itu harus meninggal subuh, ya. Saya bilang itu meninggal, saudara, ya, karena sudah cairannya, dia buang-buang air, cairannya sudah kering sampai kering, ya, sampai habis dan tidak ada darah. Saya bolak-balik anak saya tepuk-tepuk, udah tidak ada napas. Lalu hari itu pagi itu saya akan baptis 17 jiwa, saudara, ya, tantangannya luar biasa. Lalu saya bilang sama istri saya, sekarang gak usah minta kesembuhan. Sekarang kamu nangis di kaki Tuhan dan bilang sama Tuhan kamu tidak akan minta lagi balik kembali ke Jakarta. Kamu mau stay di Liba di Kupang untuk melayani Tuhan. Dia nangis dan saking takut anak sudah tidak punya napas. Lama sudah tiba-tiba anak itu seperti keselak, ya, dan dia dapat napas lagi, dan akhirnya saya bikin bubur paling encer kasih makan, dan puji Tuhan, ya, mengalami kesembuhan. Dan puji Tuhan kami boleh bertahan di sana 2 tahun lebih, ya. Kemudian kembali lagi ke Jakarta. Dan kemarin itu saya dengar khotbah mengenai baptisan, ya, mengenai puasa. Saya berkomitmen untuk puasa. Baru start hari pertama, anak saya Priscilla harus dilarikan ke rumah sakit jam 4 subuh, ya. Jam 4 subuh saya bilang, oh Tuhan, ini yang Tuhan maksud, ya. Puasa supaya kita kuat dalam menghadapi setiap pergumulan, ya. Dan ya puji Tuhan, dirawat 3 hari di sana karena kekurangan darah. Dan setelah check up lagi, dokter bilang harus masuk lagi. Besok Senin dia harus masuk rumah sakit lagi karena masih belum selesai di daerah perut ini. Karena maaf saudara, menstruasinya itu bisa sampai 3 minggu, saudara, ya. Bisa sampai 3 minggu, dia kayak orang pendarahan, saudara, ya.
Dan memang anak ini waktu operasi mungkin terlalu banyak yang dipotong ya. Waktu dioperasi 3 ginjal itu saya pernah saksikan di sini ya. Dan operasi ginjal yang rusak itu dia harus bongkar semua saluran sampai ke saluran kencing, saudara, dipotong semua. Dan pengaruh dari itu, saudara ya, waktu dia masuk rumah sakit di Mitra disuruh install ulang, saudara ya. Perutnya itu, waduh, install ulang bagaimana tapi mahal sekali bayarnya ya. Puji Tuhan saya masuk di Siloam Bekasi Timur itu pakai BPJS dan semua gratis ya. Dan minggu besok ini harus pakai asuransi pribadi, asuransi kantor, saudara ya. Saya sudah cek kantor bagaimana dan di ACC, dan saudara bantu dalam doa biar semua bisa berjalan dengan baik dan biar nama Tuhan saya dipermuliakan. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa sama Tuhan dan hari-hari ini yang Tuhan mau, yang harus saya dan saudara lakukan di akhir zaman ini ya. Tuhan sangat rindu ya. Tuhan sangat rindu kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mari kita kembali bergairah di dalam kita mengiring Tuhan, kembali bergairah dalam kita melayani pekerjaan Tuhan ya. Ini yang Tuhan rindukan buat saya dan saudara hari-hari ini, siapapun kita. Karena ketika kita dipanggil menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, Tuhan punya kepentingan besar dalam kehidupan kita. Hanya saja kita nggak peka, saudara ya. Dan hati-hati kalau kita terlalu terbawa dengan rutinitas yang kita lakukan dengan Tuhan setiap hari, sedangkan di sisi lain kita lupa ada bagian-bagian yang Tuhan mau kita kembangkan dalam setiap pelayanan kita. Itu bahaya sekali, ada konsekuensinya. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Wahyu pasalnya yang kedua, 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Kita akan lihat Wahyu pasalnya yang kedua. Ya, ada satu jemaat di sana yang Tuhan sorotkan luar biasa. Padahal kalau mau dilihat dari aktivitas mereka itu luar biasa jemaat ini ya. Mereka tidak kekurangan satu pun di dalam pelayanan. Mereka orang-orang yang luar biasa ya. Kita akan baca saja ya, baca saja ayatnya yang keempat karena kita sudah tentunya sama tahu cerita ini bagaimana jemaat yang ada di Efesus ya. Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat kita akan baca bersama-sama karena ini titik poin yang Tuhan mau mereka 4 dan 5 ya. Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu daripadanya jika engkau tidak bertobat. Ini saudara ya. Saya melihat ada satu sorotan yang luar biasa yang Tuhan perhatikan jemaat yang ada di Efesus ini ya. Kita tahu bahwa saya sudah tahu bersama bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes ya. Ini bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes murid Yesus yang pernah bersandar di dada Tuhan Yesus ya. Dan diperkirakan ditulis itu pada sekitar tahun 81 sampai 86. Kitab Wahyu 96 ditulis ya. Dan zaman itu memang penganiayaan anak-anak Tuhannya itu luar biasa. Orang Kristen dianiaya pada waktu Kaisar Roma berkuasa ya. Dan Yohanes ini adalah satu-satunya ya rasul yang pernah masuk dalam penggorengan. Digoreng saudara tapi tidak jadi martabak, tidak matang. Dan kemudian diangkat dan kemudian dilempar ke Pulau Patmos yang di situ ada banyak binatang berbisa. Dan di sanalah ya, di balik penderitaan, di balik pergumulan yang luar biasa, ternyata Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi Yohanes ini ya, sehingga dia mendapat wahyu yang luar biasa. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan ya. Secara cepat saya ingin menyampaikan bagian ini ya.
kasih, disorot mengenai kasih yang semula. Tuhan mau supaya bangsa jemaat yang ada di Efesus ini kembali kepada cinta mereka yang semula. Mula-mula, cinta mula-mula, kasih mereka kepada Kristus yang mula-mula. Karena kalau kita baca dari ayat pertama sampai masuk ke ayat 4, sebelum ayat 4 itu ayat 1, 2, 3, di situ Tuhan Yesus puji dengan semua aktivitas mereka, ya. Semua kegiatan yang mereka lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka ini tidak pernah lelah. Mereka ini giat selalu dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka peka dengan pengajaran-pengajaran palsu, ya. Ini jemaat Efesus luar biasa, saudara. Mereka berani bayar harga untuk mengiring Tuhan, ya. Tidak mengenal hujan badai apapun yang namanya melayani pekerjaan Tuhan. Mereka selalu stay, selalu ada di sana. Tapi sayang, firman Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Mengapa kasih yang Tuhan sorot, ya? Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 3, ya, pasal 13 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ketiga, coba kita lihat, ya. Kalau pelayanan kita, ya aktivitas kita yang kita lakukan tanpa kasih, apa yang akan terjadi, saudara, ya? Ini yang dilihat Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ini yang hilang dari jemaat ini. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan seterusnya, ya. Dan ayat berikutnya dia katakan bahwa apalagi, saudara, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih mula-mula itu jangan sampai kendor dari kehidupan kita, ya. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke 15 ayat 16, ya, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, ya, dan aku mengutus kamu pergi untuk menghasilkan buah, dan buah itu harus tetap. Saudara tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus buah yang harus tetap di sana? Itu kasih, saudara. Karena dari ayat pertama itu dia bicara tentang kasih, bagaimana hubungan dia dengan Bapa, ya. Itu kasih jangan sampai, ya, jangan sampai tidak tetap di kehidupan saya dan saudara, ya. Saudara, kita harus akui bersama, ya, bahwa kalau bicara soal buah boro itu kan kita bicara satu paket mengenai buah boro dalam Galatia. Itu semua pasti kita akui bahwa kita sering lalai, ya, kalau bicara soal buah boro. Tapi yang terutama ini kasih, saudara, ya. Tuhan mau supaya antara kasih kita dengan Bapa, kasih kita suami istri dengan suami istri, kasih anak dengan Bapa, kasih Bapa dengan anak, itu harus tetap. Jangan berubah. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengasihi istri kita, harus tetap mengasihi anak kita, tetap mengasihi suami kita, karena itu yang Tuhan mau. Jangan karena ada uang abang sayang, ada uang abangku tendang, abangku maki-maki. Jangan, saudara, ya. Banyak kali kan istri begitu, saudara, ya. Sorry, ya. Kalau suami pulang nggak bawa cukup uang, waduh, bahaya, saudara, ya. Suami udah lagi teler, lagi ini, disuruh kerjain yang ini aja biar kamu bisa dapat uang, ya.
Dia nggak mikir bahwa ada banyak bahaya sebenarnya kalau kita paksain untuk ya cari uang dengan tenaga yang sisa-sisa. Tuhan mau supaya kasih kita, baik suami dan istri itu harus tetap. Jangan kan ada pergumulan, jangan ada masalah lalu kemudian kita mulai cari jalan ya, jalan pintas atau mulai memikirkan hal yang aneh-aneh dan akhirnya hanya karena masalah sepele bubar rumah tangga kita. Hati-hati. Tuhan mau kita kembali kepada kasih cinta yang mula-mula. Bagaimana kita waktu jatuh cinta pertama dengan Tuhan. Wah, saya jatuh cinta pertama dengan Tuhan itu karena ada di desa, saudara ya, di daerah Jailolo. Dan saudara, dimanapun Pak Gembala ini pergi, dia mau lewatin hutan, mau lewatin sungai, tetap ada di sana. Itu kasih mula-mula itu luar biasa. Ya, saya percaya kita semua sudah rasakan bagaimana cinta kita kepada Tuhan yang mula-mula. Ya, luar biasa. Kita melayani dengan hati, melayani dengan mengandalkan Roh Kudus. Ya, bukan karena skill, bukan karena kita bisa, tapi benar-benar kita layani dengan hati dan apa yang kita sajikan ya di dalam pelayanan itu benar-benar jemaat dipuaskan, bukan karena kita, tapi karena hadirat Tuhan bekerja lewat hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang sudah tidak ada di jemaat Efesus. Ibadahnya garing, kering, nggak ada rasa apa-apa lagi. Kita bersyukur tempat ini, saudara ya. Setiap kali saya ibadah di sini, saya selalu merinding, saudara, karena memang ada hadirat Tuhan di sini. Artinya bahwa dalam pelayanan kita masih tetap andalkan Roh Kudus itu di atas segalanya. Ingat yang diambil yang Tuhan mau, yang Tuhan Yesus mau ambil dari jemaat yang di Efesus ini apa? Kaki dia. Saudara tahu apa itu simbol kaki dia? Coba buka Wahyu pasalnya yang keempat, kita lihat. Ini yang Tuhan mau ambil dari mereka. Dan kalau sudah ini diambil, apa yang terjadi, saudara? Ya. Pasal 4, Wahyu pasal 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi gurun yang menderu, dan 7 bokor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi ini yang berharga yang Tuhan mau ambil dari ya jemaat Efesus. Dan kalau sampai Tuhan ambil ini, saya nggak tahu. Saudara kalau pernah baca Saul waktu ditinggalkan roh Allah, apa yang terjadi, saudara? Ya, coba supaya kita tidak mereka-reka, kita lihat mengenai Saul itu, ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Ini kalau sampai Tuhan tarik rohnya daripada saya dan saudara, Roh Kudus daripada kita, oleh karena pelanggaran, oleh karena kita tidak taat dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Coba dibuka, kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 14. Baca sama saya ya, ayat 14. Iya, 2, 3. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saya sedikit mengkoreksi ini. Roh jahat itu Tuhan tidak pernah memberikan kita roh jahat, tapi mengizinkan. Ya, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk supaya kita sadar bahwa oh iya, tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, firman Tuhan jelas. Ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, ya, dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu ini berkata oleh Tuhan, kalau sampai kaki dia itu Tuhan tarik. Itu sebabnya Daud ketakutan ketika dia jatuh dalam dosa. Ya, Mazmur 51 ya ayatnya yang ke-11 dikatakan sama Tuhan di sana bahwa jangan engkau ambil rohmu daripadaku.
Semua mungkin dia katakan boleh engkau ambil Tuhan, tapi rohmu jangan engkau ambil daripada aku. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saudara, kalau kita tidak andalkan Roh Kudus, kayak apa pelayanan kita? Kayak apa-apa. Ya. Kita bisa sembuhkan orang, bisa melakukan ini dan itu, semua karena Tuhan, bukan karena gagah kita. Ya. Semua karena Tuhan. Jemaat Tuhan bisa berdoa dan doamu dikabulkan, didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Engkau sembuh dari sakit bukan karena engkau bisa berdoa, tapi semua pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah, kalau itu diambil, apa yang terjadi? Dan ini sebenarnya jemaat Tuhan yang ada di Efesus ini, saudara, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kedua. Engkau telah jatuh dan engkau harus bertobat, ya. Terlalu dalam engkau telah jatuh dan kembali, engkau harus bertobat. Kembali kepada apa yang engkau kerjakan di awal. Semangatmu harus kembali semangat melayani. Kembali lagi engkau di dalam setiap apapun yang engkau lakukan, andalkan Roh Kudus. Maka kau akan melihat ada pemulihan terjadi di sana, ada pembaruan terjadi di sana, ya, ada revival terjadi di sana, ada banyak perkara, ada banyak hal yang terjadi yang di luar dari akal pikiran saya dan saudara. Itu yang Tuhan kerjakan dalam setiap pelayanan dan kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ya, kembali kepada cintamu yang mula-mula. Mungkin dulu semangat saudara waktu awal-awal percaya kepada Yesus lahir baru, semangat berpuasa, doa mau hujan mau panas mau apa tetap harus ada di gereja, jam doa ada di gereja, ibadah mau apapun harus ada di sana. Itu cinta yang mula-mula. Nah, semangat yang seperti ini yang Tuhan mau supaya kita kembali kepada semangat itu. Kalau kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan apalagi, saudara. Sedangkan kita, ya, Dia tebus kita aja, kita ini masih sebenarnya nggak layak. Dia selamatkan kita selagi kita masih berdosa, ya. Saya senang dengan ada satu perkataan seorang hamba Tuhan. Dia bilang, kalau kita mengampuni orang terus kita tunggu sampai dia berubah, salah. Harusnya kita masih sakit dengan dia dan kita masih marah dengan dia, kita harus tetap melepaskan pengampunan. Karena dia bilang Yesus, ya, Yesus itu selamatkan kita itu ketika kita masih berdosa. Masa kita mau egois, mau tunggu orang berubah baru kita ampuni? Dia bilang nggak perlu. Kita yang tahu kebenaran kita harus melakukan. Ya. Oh iya juga ya. Mengampuni, Tuhan Yesus saja mengampuni kita selagi kita masih berdosa. Dia pilih kita selagi kita masih berdosa, ya. Masa kita nggak bisa mengampuni saudara kita yang mungkin bersalah kepada kita, memberikan pengampunan kepada mereka supaya mereka bisa kembali merasakan, ya, kasih Tuhan yang luar biasa. Kembali kepada firman Tuhan, betapa dalam engkau telah jatuh, ya. Dan Tuhan mau supaya jemaat di Efesus bertobat. Dan hari ini juga firman Tuhan yang sama. Tuhan merindukan saya dan saudara, termasuk saya yang berbicara, kembali kepada semangatmu yang mula-mula. Jangan sampai kendor. Oke, ayat firman Tuhan, ayat terakhir. Kita baca Roma pasal 12 ayat 1, ayat 11. Baca sama-sama, ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Saya tunggu dibuka di slide biar kita baca bersama-sama. Ini yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan hari-hari ini. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. 1 Tesalonika pasal 5, ya, ayat 19. Jangan padamkan roh. Itu yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan hari-hari ini, ya. Karena ada banyak hal yang kita lihat hari-hari ini, ya, mustahil kalau itu terjadi tanpa kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Seperti Bapak Pendeta khotbah mengenai puasa.
Genesis ini tidak bisa diusir kecuali hanya dengan doa dan puasa. Dalam doa dan puasa ada kuasa, ya. Dalam doa dan puasa, ya, artinya kita sedang merendahkan diri di sana. Kita sedang keluar dari kemampuan kita dan kita berserah kepada kemampuan Tuhan. Dan di sana Roh Kudus akan turun tangan, melakukan bagiannya. Apa yang kita tidak bisa lakukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang penting kita mau lakukan bagian kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang sudah berhenti berbicara, tapi izinkanlah Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kita, supaya dimanapun kita berada kita tetap, ya, terus bersemangat di dalam kita mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya Yesus. Coba si peganglah tangan